Nanti kalau dia nggak jerah juga, itu bisa sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. PDTH ya. Ya, itu terkonfirmasi 3,2 juta warga negara yang terlibat judi online. Transaksi keuangan tercatat sampai 600 triliun itu. Jadi kalau seorang prajurit atau militer itu hukum yang berlaku bagi sipil juga berlaku bagi kita. Tapi khusus kita, ada tambahan, ada tambahan yang tidak berlaku untuk mereka. Betul. Maka sebetulnya hukuman bagi seorang tentara itu lebih berat dibandingkan 2 kali dengan lipat berarti. ya mungkin bisa ada yang menyampaikan begitu ya. Hukum itu tidak untuk ditakuti, tapi hukum itu untuk ditaati, dilaksanakan. Karena hukum itu punya pretensi untuk mewujudkan tujuan tertentu. Tujuannya mulia, Mbak Mbak Nana. Baik, apa kabar pemirsa Patimura dimanapun Anda berada? Senang sekali kami kembali hadir di tayangan podcast Patimura yang keberapa ya Nana ya? Keempat ya Mbak? Keempat, benar berarti sudah sangat banyak episode ya yang ditayangkan Mbak. oleh Tapi podcast. saya perdana di sini Mbak, jadi wajah baru ya, iya, memberikan Mbak. semangat baru di podcast juga. Baik, Mbak Sudara dan juga Nana, katanya narasumber kita kali ini yang datang sangat inspiratif sekali loh. betul Mbak, kan beliau adalah dokter hukum ya Mbak, atau pakar hukum Kodam Patimura juga bisa dibilangnya. Nah, dan juga tema yang akan disampaikan pada sore hari ini sangat-sangat Lagi viral-viralnya ya Mbak, sekali, karena tentang judi online. Nah, pasti Mbak Sudara Patimura penasaran siapa narasumber kita? Langsung saja kita sapa Kakumdam 15 Patimura. Selamat datang Bapak di podcast 15 Patimura. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu, puji Tuhan. Sudah siap memberikan informasi ya Bapak ya? Siap, always ready. Always ready. Nah baik Bapak, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah mungkin Kakumdam 15 Patimura bisa menceritakan sedikit sosok seorang Kakumdam agar Basudara dan juga masyarakat bisa mengenal lebih hangat dan lebih dekat lagi sosok seorang pemimpin di Kumdam 15 Patimura. Saya menyapa dulu ya, Permisa. Boleh Bapak, Baik Bapak, silakan. dengan senang hati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Kolonel CAK Samsul Huda. Saya abituran SPAPK tahun 2001. Status K2. Istri saya Yuke Arianti SHMKN. Kebetulan berprofesi sebagai seorang notaris, jadi sama nih. Jadi space-nya sama ya Pak? Sama kita. ya. Kita sama-sama orang hukum sehingga saling melengkapi. Betul. Iya. Berikutnya anak saya yang pertama Naswa Alyana Bilhudarianti, agak panjang namanya. Saat ini kuliah di Fakultas Kedokteran di Surabaya. Iya. Yang kedua Akilatiah Ayuwari Hudarianti, sekarang pelajar di SMP kelas 1 di SMPN di Jombang. Di Jombang. Untuk pengalaman dinas saya cukup lah ya. 2001 ke 2024 udah 23 tahun lah kurang lebih. Baik, saya punya cukuplah pengalaman. Insya Allah cukup untuk menyampaikan beberapa hal penting dan nantinya akan saya sampaikan kepada para rekan-rekan kita semuanya. Baik. Tahun 2001 saya berdinas di Pusat Pendidikan Hukum Kodiklat TNI Angkatan Darat. Dulu di Jakarta tapi sekarang udah pindah ke Bandung. Bandung ya. 7 tahun di Grogol, Jakarta Barat. Berikutnya tahun 2008 geser di Kodiklat. Ini masih dalam lingkup yang sama sebagai Kak Urpam Pers Bakpam Set Kodiklat. Ini juga sama, ini berkaitan dengan perkara dan berkaitan juga dengan hukum. Berikutnya kemudian tahun 2011 setelah Selapa saya bergeser di Korem 102 Panju-Panjung, itu di Kodam 12 Tanjung Pura. Di sana saya menjabat sebagai seorang Pakumrem satu. Pakumrem itu penasihat khususnya dan rem saat itu ya. Sama tugas kita juga berkaitan dengan hukum tidak beda dengan yang sebelumnya. Kemudian tahun 2015 saya bergeser ke Kodam 5 Brawijaya, tepatnya di Kumdam 5 Brawijaya. 2015 hingga 2019. 2019 awal saya geser ke Direktorat Hukum Angkatan Darat karena pada saat itu Direktur Hukum meminta dukungan personil untuk menambah di salah satu subdit namanya Subdit Perdatun di Direktorat Hukum Angkatan Darat. Karena perkaranya juga banyak Mbak Dewi, Mbak Nana. Perkaranya waktu itu memang cukup banyak. Sehingga butuh dukungan personil dari Kumdam, salah satunya saya yang diminta oleh Direktur Hukum Angkatan Darat saat itu.
tahun 2022 alhamdulillah saya bisa mengikuti squad. Setelah lulus saya ditempatkan lagi di Jakarta lagi, di Kodam Jaya. Kodam ibu kota. Tentunya kalau Mbak Dewi sama Mbak Nana tahu, intensitas pekerjaannya cukup banyak lah ya. Perkaranya itu juga banyak. Dan macam-macam ya, perkaranya itu banyak, baik berkaitan dengan personil maupun berkaitan dengan aset-aset Kodam. Itu sekilas yang bisa saya sampaikan Mbak Dewi, Mbak Nana. Baik. Berarti kalau untuk dinas ke daerah timur baru pertama ini ya Bapak? Ya? Saya baru pertama kali ini. Tahun bulan Oktober itu kan ada skep. Saya baca Kakumdam 15 Patimura. Ya. Kalau lihat timur, waduh jauh ya. Tapi enggak juga ternyata saya setelah di sini saya itu bersyukur banget. Bersyukurnya kenapa Bapak kalau boleh tahu? Kita bisa jalan-jalan ke sana kemari menikmati alam yang indah. Sekali, saya sudah tahu semuanya di Kodam 15 Patimura. Saya sudah ke Morela, saya sudah ke Banda Neira dan yang indah. Mungkin Pantai Panjang kalau Mbak Dewi, Mbak Nana belum ke sana, saya sudah. Oh, kami malah belum ke sana Bapak. Yang di Tual. Betul. Kalau saya udah Bapak. Berarti saya udah 9 tahun di sini belum pernah ke sana itu, Bapak. Indah sekali Bapak. Indah. Saya baru 9 bulan tapi saya sudah ke sana kemarin. Waduh, saya itu kalah berarti ya Bapak sesuai ya. dengan arahan dari Bapak Panglima. Ya. Coba di sini dinikmati saja. Benar. Bersyukur. Ya, baik Bapak. Seperti yang di awal kita bilang tadi, tema kita kali ini tentang judi online yang sangat marak-maraknya baik di masyarakat dan juga di prajurit juga, baik instansi TNI juga atau Polri. Benar sekali. Nah, mungkin Kakumdam bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan judi itu, Bapak? Ya, mungkin yang harus kita pahami sebelum kita membahas masalah judi online itu judi ya. Ya. Judi itu adalah taruhan sebetulnya, taruhan berupa barang atau uang, harapannya menang. Jadi berharap beruntung gitu. Jadi untung-untungan sebetulnya. Nah, kalau untung-untungan ya kadang untung kadang enggak. Nah, kalau kita baca-baca dari sejarah dan sebagainya di referensi buku itu, judi itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, Pak. Sejak dulu itu sudah ada. Jadi sudah mengalami perubahan dari masa ke masa. Dari yang sifatnya tradisional sudah berkembang sampai dengan sekarang ini yang judi online itu. Kalau tradisional orang bisa tatap muka seperti ini. Untuk pelaku judi itu bisa tatap muka baik yang bandar maupun yang orang yang mau ikut. Yang itu bisa tatap muka. Tapi kalau sekarang kan tidak. Tanpa tatap muka dengan bandar itu orang main judi juga. Nah, tapi apapun dalihnya saya bisa sampaikan bahwa judi itu sebetulnya salah satu kegiatan yang membuat resah masyarakat. Kenapa tuh Bapak? Resah. Nah, nanti kita bisa saya bisa sampaikan akibat dari judi itu sendiri yang kemudian meresahkan begitu. Nah, kemudian sekarang judi online. Nah, kalau judi dari masa dulu itu orang bisa tatap muka, tapi kalau judi online itu melalui internet. Kita nggak tahu tuh bandarnya siapa, nggak paham. Tapi orang bisa melakukan itu. Percaya aja. Memang dasarnya percaya aja. Jadi judinya melalui online. Nah, begitu. Berarti dari dulu sudah ada judi, cuman judi itu kan identik dengan uang ya Bapak ya. Betul, jadi seperti kayak permainan sepak bola, kalau udah ada taruhannya itu sudah dinamakan judi ya Bapak ya. Betul. Makanya sebetulnya macam-macam atau bentuk dari judi online itu sebetulnya banyak. Mungkin Bapak bisa jelaskan macam-macam dari judi itu. Ada kasino online, itu kan blackjack, slot dan sebagainya. Ada lotre online dan sebagainya lah ya. Tapi kalau saya tidak mengetahui banyak, tapi itu adalah salah satu contoh bentuk atau macam judi online. Gitu. Berarti kalau kayak togel itu berarti masuknya ke lotre online ya Bapak? Kalau togel kan langsung ya. Tapi ada juga katanya ada juga yang secara online gitu. Ya mungkin berarti Mbak Nana banyak tahu ya. Iya, karena di sini kebanyakannya itu. Baik Bapak. Nah Bapak, saya mau bertanya nih, apa sih yang melatar belakangi sehingga penyebab daripada maraknya judi online sendiri? Ya sebetulnya yang paling utama sebetulnya gaya hidup ya. Banyak orang kemudian mempunyai keinginan untuk dapat keuntungan atau dapat uang banyak secara instan. Nah itu yang kemudian mereka tidak memahami dan tidak sadar diri sebetulnya. Tapi ada faktor-faktor lainnya yang menyebabkan seseorang itu ikut dalam judi. Misalkan karena pengaruh milieu itu lingkungan. Betul. Kalau di lingkungan itu orangnya pemain judi semua biasanya ikut tuh. Biasanya terkontaminasi dalam lingkungan. Memang dalam ilmu kriminalitas juga begitu. Kalau orang hidup dalam suatu lingkungan yang di situ orangnya berbuat melanggarnya banyak, ikut terpengaruh. Kan ajakan juga kan. Betul. Bapak. Yang kedua itu mungkin dia coba-coba lah ya. Iseng-iseng. Tapi dari yang iseng-iseng ini
bisa jadi dia juga nanti tuman, kalau dalam bahasa Jawa tuman itu kecanduan. Iya, betul. Akhirnya dari yang hanya mencoba kemudian masang lagi, akhirnya kecanduan lama-lama, akhirnya ngikut gitu. Bisa juga karena faktor ini, probabilitas. Jadi persepsi dia untuk menang. Jadi menurut dia saya main ini menang nih, saya main ini menang nih, ambisinya. Itu juga bisa menjadi faktor penyebab orang kemudian terlibat dalam judi online. Yang berikutnya kemudian keterampilan. Ada orang yang mempunyai keahlian atau keterampilan membaca, memprediksi. Nah, itu orang-orang pintar. Tapi sebetulnya keahlian dia janganlah disalahgunakan seperti itu. Karena toh walaupun menang kan, tapi pasti ada ruginya juga. Betul. Iya. Tapi yang harus kita waspadai sebetulnya kalau judi online itu kita tuh nggak tahu. Jadi segala sesuatunya tuh sudah disetting nih sama pelaku atau penyelenggara, sama udah disetting. Jadi kita nggak bisa membaca sama sekali. Mungkin begini ya, di permainan 1 masih dikasih untung, di permainan kedua dikasih untung, di awal-awal aja. Benar. Nanti di berikutnya kalah sampai ludes nih uangnya, sampai habis nih. Nah nanti ada sampai kecanduan dia nanti. Jadi bahaya. Jadi jiwa penasarannya itu juga bisa memicu ya Bapak. Betul, ya. Kemarin saya menang, saya bisa menang lagi nih ya, gitu. itu. Jadi makin kayak seperti terpancing ya Bapak. Betul, ya. Mbak Dewi, betul. Nah, mungkin Kak Komdam juga bisa menjelaskan grafis tentang judi online di lingkungan Kodam ini bagaimana Bapak? Termaksud rendah atau tinggi Bapak? Kalau kita data akuratnya belum kita ketahui secara detail ya. Kalau kita tahu, kita cross check semuanya ya mungkin masih ada tuh yang lain. Tapi kemarin kan sudah dirilis ya, sudah masuk dalam checklist itu. Sebanyak 2.609 yang sudah dirilis itu kan ada rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang namanya ada tuh di situ tuh. Ya, tapi kemudian ya cukuplah, sedang kalau saya bilang. Nah, itu yang saya dapatkan ya, informasi yang saya dapatkan itu. Baik Bapak. Nah kan di sini kan tadi kan grafik daripada prajurit sendiri di Kodam Patimura. Nah saya tuh bingung sebenarnya apa sih yang mendasar sebagai dari prajurit itu tuh bisa sih terlibat judi online, padahal kan kita tiap bulannya tuh pasti ada pendapatan tetap, Mbak. Gimana sih Bapak itu? Ya itu kembali lagi ke gaya hidup dia. Tadi sudah sampaikan di awal kan gaya hidup dia itu yang kemudian merangsang dia untuk kemudian terlibat dalam judi gitu. Ini yang harus diketahui juga ini Mbak Dewi, Mbak Nana. Ya. Data dari PPATK untuk tahun 2023 itu dari bulan Januari sampai Maret itu terkonfirmasi 3,2 juta warga negara yang terlibat judi online. Itu dari Januari 2014 sampai dengan Maret 2024. Ini yang saya baca ya dari Kompas ya. Baru 3 bulan berarti. Betul. Bapak ya. Kalau diakumulasikan dari tahun 2017 sampai dengan kuartal 1 tahun 2024 itu transaksi keuangan tercatat sampai 600 triliun itu. Luar biasa sekali Bapak. Luar biasa dan mengerikan. Mengerikan betul. Karena untuk kegiatan judi. Benar, 600 triliun. Iya, kalau yang Januari sampai dengan Maret 2024 itu 100 triliun. Itu data PPATK itu yang terkonfirmasi dan sudah di media massa kan. Kita bisa baca di Kompas kemarin. Kaget juga kita. Luar biasa. Ngeri sekali dan sedap Mbak kalau di sini bilangnya. Oh iya Kak Komdam, sebelum kita membahas perbincangan kita lebih jauh, mungkin boleh diminum dulu Bapak. Biar lebih rileks lagi. Ini kopi apa namanya ini? Kopi hitam. Oh kopi. Tapi sudah dipesan jauh. Jauh dari Ternate Bapak. Baik Bapak, ternyata seru juga ya pembahasan tentang judi online itu. Nah Bapak mungkin juga Bapak bisa menjelaskan dampak-dampak apa saja sih yang bisa dialami oleh para pengguna judi online, baik di prajurit, PNS dan juga ke keluarga mereka pribadi Bapak. Ya ini yang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan kita ya, termasuk keluarganya, para prajurit keluarganya itu. Bahwa dampak dari judi online sebetulnya banyak. Di dalam semua aspek itu bisa kena itu. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Ekonomi seseorang itu bisa rusak atau bisa hancur karena terlibat judi online ya, itu bisa dipastikan itu ya. Sering kalah itu rusak juga. Terus kemudian bidang sosial, hubungan seseorang itu menjadi tidak baik satu sama yang lain, dengan temannya nggak baik, apalagi kan sudah banyak contoh juga ya dengan istrinya kan juga kemudian sampai ada menimbulkan keretakan rumah tangga. Terus kemudian
di bidang ini judi online itu termasuk pelanggaran yang harus kita waspadai karena bisa memicu tindak kriminalitas yang lain. Contohnya apa itu Kak Kum? Jadi orang kalau sudah kalah, ekonominya sudah rusak, terus dia masih sudah kecandu pengen main lagi. Tapi tidak ada dana. Nggak ada dana. Coba kalau nggak ada dana dia pemain dari mana coba? Pasti akhirnya kemudian memicu dia untuk mencuri uang orang lain. Termasuk kan bisa jadi nanti kalau lihat ATM mungkin bisa juga dibobol tuh ATM itu. Tapi bisa kejadian seperti itu. Bisa kejadian karena pidana itu bisa dilakukan oleh siapa saja Mbak Dewi Mbak Nana. Siapa saja termasuk prajurit bisa melakukan itu. Memandang orangnya. Betul. Nah itulah kalau orang udah kecanduan itu termasuk dalam bidang kesehatan. Di dalam bidang kesehatan itu juga patut diwaspadai. Orang kalau sudah kecanduan judi itu kemudian emosinya dia itu nggak terkontrol. Bisa saja dia mengalami depresi yang akut atau depresi berat yang kemudian bisa mengarah pada bunuh diri karena nggak bisa mengatasi dirinya. Nah intinya bahwa dampak dari orang kecanduan judi atau main judi itu bisa membuat seseorang mempunyai perilaku yang menyimpang. Berarti itu bukan hanya merugikan diri tapi ke psikologinya juga terganggu ya Kak? Nah makanya akibatnya kemudian baik terhadap dirinya sendiri, kepada keluarganya, dan kepada satuan. Betul, kenapa? Kalau orang sudah kecanduan judi, udah main judi, dia itu nggak fokus pada pelaksanaan tugas-tugasnya, dia sebenarnya nggak baik. Jadi mikirnya udah betul, mungkin karena malam itu main judi online, main terus itu kan bisa orang bisa lupa itu kan kalau sudah gadget udah apa istilah kecanduan begitu. Bisa lupa waktu juga. Lupa waktu, akhirnya sampai jam 6 pagi nih padahal dia jam 7 sudah harus apel tuh. Nah, dia paksakan berangkat ke kantor, nanti di kantor dia ngantuk dia. Nah, akhirnya nggak kerja ya itu Bapak salah satu itu beberapa akibat dari judi ya. Ini yang harus diwaspadai Mbak Dewi Mbak Nana bahwa judi itu sebetulnya mempunyai sifat yang sama dengan orang yang menggunakan narkotika atau pengguna narkotika. Sama. Karena ketergantungan betul. Ya Bapak jadinya. Pornografi sama juga bisa membuat orang kecanduan. Kecanduan betul. Jadi judi, narkotika, pornografi itu bisa berakibat pada rusaknya sistem saraf seseorang. Istilahnya ada kecanduan psikologi. Bahkan orang yang sudah berhenti itu bisa jadi suatu saat dia bisa mengulangi lagi. Maka waspada, harus hati-hati ini. Kita selalu harus ingatkan teman-teman kita untuk tidak main-main dengan judi, termasuk perbuatan yang melanggar lain lah ya. Tapi kan tema kita ini kan judi judi, hati-hati. Ternyata sangat luar biasa dampaknya sangat luar negatif. Biasa. Nah, betul. Bagi saudara Patimura yang menyaksikan podcast ini dan juga bagi prajurit dan juga keluarga, kalau belum jangan terjerumus ya Jangan Bapak. Coba-coba juga Mbak. Karena seperti yang Kak Kum sampaikan bukan hanya diri pribadi tapi juga keluarga. Betul. Anak pasti bakal terbengkalai. Betul. Karirnya juga pasti bakalan betul ya. Berpengaruh juga betul. Saya lupa menyampaikan itu berpengaruh juga pada karir. Ya, kalau kemudian dia diproses hukum lah pasti karirnya akan terhambat tuh. Kalau prajurit pasti ada catatan tuh ya. Iya benar Bapak. Jadi kalau bagi prajurit yang sudah berkeluarga, sayangin keluarganya, jangan coba-coba sayangin pangkat yang sudah diemban ya Bapak betul. Ya. Susah-susah mendapatkan loreng, jangan sampai hancur karena coba-coba judi online. Nah Bapak sejauh ini nih apa sih upaya pencegahan atau penindakan kepada para prajurit, PNS maupun keluarganya agar tidak atau terhindar daripada judi online tersebut? Ya kalau untuk di lingkungan kita, di lingkungan prajurit itu kan di lingkungan kesatuan militer yang kita lakukan adalah pengawasan dan kontrol. Pengawasan dan kontrol. Makanya kan tindakan atau upaya yang dilakukan oleh para komandan satuan itu kan kemudian mengecek mengecek HP-nya itu kan pernah kita tidak ada dicek gitu kan. Historinya kan kelihatan tuh. Iya, pernah ngebuka link apa aja. Kita membuka HP itu bukan kemudian membuka privasinya dia tidak. Wong sebelumnya juga kita sampaikan, kita izinkan begitu. Tapi yang lebih kita utamakan kita antisipasi, kita cegah, jangan kemudian kita biarkan tuh anggota. Nah setelah kita cek itu kan, historinya kan kebaca itu, ada transaksi dan sebagainya. Itu Mbak Dewi, Mbak Nana yang seharusnya kita lakukan. Dan yang penting juga memang ya seperti ini mungkin nanti bisa tersampaikan ya, terdiseminasikan ke rekan-rekan kita adalah memberikan pemahaman kepada mereka tentang judi online berikut akibatnya. Di dalam beberapa kegiatan penyuluhan hukum yang kita laksanakan di satuan-satuan jajaran Kodam 15 Patimura ya, kita juga sudah menyampaikan berkali-kali dan menekankan, karena itu salah satu yang menjadi atensi dan perhatian Pangdam kita. Betul. Pangdam kita sudah menyampaikan kepada seluruh prajurit untuk jangan coba-coba bermain judi karena akibatnya selain kepada diri sendiri, keluarga.
terhadap satuan juga sama ya, nama baik satuan. Begitu. Baik. Nah, Bapak, kita kan tentara itu adalah prajurit yang memiliki namanya hukum. Betul. Ya kan Bapak. Nah, mungkin sanksi apa saja yang diterima oleh prajurit yang sudah terlanjur terjun mengenal tentang judi online itu, baik prajurit, PNS dan juga keluarga. Sanksi apa yang dapat mereka terima, Bapak? Ya, prajurit itu adalah subjek hukum yang berbeda dengan subjek hukum masyarakat, Ya. subjek sipil ya. Sipil. Jadi kalau seorang prajurit atau militer itu hukum yang berlaku bagi sipil itu juga berlaku bagi kita. bagi- Tapi khusus kita, kita ada belum tambahan, tentu. Oh, iya. ada tambahan yang tidak berlaku untuk mereka. Betul. Kayak kitab undang-undang hukum pidana militer, terus kemudian kitab undang-undang hukum disiplin militer. Maka sebetulnya hukuman bagi seorang tentara itu lebih berat dibandingkan 2 kali dengan lipat berarti. ya mungkin bisa ada yang menyampaikan begitu ya, tapi kan kita lihat kasusnya gitu. Nah, dalam perspektif hukum disiplin itu sudah ditegaskan di sana larangan-larangan bagi seorang prajurit untuk judi. Ada Mbak Dewi, Mbak Nana ya. Nanti dibaca ya. Ya. Nah, nanti kita buka nanti pasal-pasalnya, Bapak. dibuka KUHDM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang hukum disiplin militer ya, nanti dibaca. Di sana ada larangan. Maka ketika dia melanggar ketentuan hukum disiplin militer itu, dia akan bisa dijatuhi baik tindakan disiplin maupun hukuman disiplin. Tapi kita lihat lah ya, lihat kasusnya seperti apa. Kalau gemar berjudi dan itu berkali-kali ya, sampai pada hukuman disiplin. Tapi dalam perspektif yang lebih tinggi ya, ternyata judi itu dikriminalisasi berdasarkan undang-undang. Di KUHP di pasal 303 bis itu dinyatakan sebagai tindak kejahatan. Yang ada ancaman pidananya. Ada yang 10 tahun dan denda, ada yang 6 tahun dan denda. Nah, judi online tentunya yang digunakan atau diatur di Undang-Undang ITE. Di pasal 27 ayat 2 itu juga ditegaskan. Bagi mereka yang melakukan judi online itu bisa dijerat ya dengan pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Ancaman juga enggak tanggung-tanggung itu ya. 10 tahun 10 tahun ya. dan denda 10 miliar. Coba bayangkan ya. Sudah dihukum selama 10 tahun, Nah, kena sudah dihukum denda 10 juga. tahun, Kena denda juga. denda juga. Udah nggak ada untung, ruginya plus-plus makanya lagi kan, Bapak. ya. Kenapa diatur sedemikian rupa dan diancam dengan undang-undang supaya ini tidak terjadi? Benar. Karena akibat dari judi tadi itu yang sangat merugikan, maka dia bisa merusak ketertiban hidup dalam masyarakat. Betul Bapak. Judi itu. Supaya jadi efek jerah ya bagi Betul, sehingga dikriminalisasi. Artinya kalau dikriminalisasi itu dinyatakan sebagai tindak kejahatan. Kalau tidak kejahatan berarti ancaman pidana. pidana sudah Ya, pasti. termasuk denda begitu. Makanya ya sudah, kalau saya sampaikan begini, ini pengetahuan juga untuk teman-teman, rekan-rekan kita di luar sana, bahwa judi itu ada ancaman pidananya, ada ancaman hukumannya. Mungkin kalau di satuan ketika dia masih bisa diberikan teguran terus dia berhenti, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia melakukan berulang kali, kok sepertinya nggak ada efek jerah ini hukuman dijatuhkan, ya seseorang bisa dipidanakan. Jadi dalam pidana itu ada namanya ultimum remedium. Ultimum remedium itu senjata terakhir. Betul. Orang sudah ditegur, orang sudah ditindak, orang sudah dihukum nih dengan hukum disiplin. Dia itu masih mengulang lagi. Maka betul. Pidana ini bisa diberlakukan terhadap yang bersangkutan ini. Supaya dia jerah. Nanti kalau dia nggak jerah juga, dipidanakan masih mengulangi lagi. Itu bisa sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. PDTH ya. Ya, kalau di pengadilan itu biasanya selain pidana pokok nanti ditambahkan pidana tambahan. Pemecatan dari dinas militer. Itu Mbak Dewi, Mbak Nana yang harus diketahui oleh rekan-rekan kita, teman-teman kita semuanya di Satuan Jajaran Kodam 15 Pattimura. Sangat seru ya membahas tentang judi online ini. Jadi ilmunya tadi masih sedikit, yang masih belum terlalu mengerti, hanya dasar-dasarnya saja. Sekarang sudah mengetahui. Paham. Ya, benar. Oh iya Bapak. Maaf, ada satu lagi nih Mbak Dewi. Apa itu Bapak? Apa tuh Bapak? Sesuai dengan STR Kasat ya, bulan Agustus tanggal 6 itu memang ada yang bagi mereka yang masuk list kemarin, ya itu untuk diberikan tindakan disiplin. Nah, ini yang patut diwaspadai. Kalau judinya menggunakan uang kantor, beda lagi berarti Bapak. Beda lagi, itu bisa diproses pidana. Betul. Karena sudah merugikan instansi. Betul, sampai dengan ancaman pemberhentian tuh, pemecatan dari dinas begitu. Jadi teman-teman harus tahu nih, rekan-rekan harus tahu itu.
Karena yang dirugikan bukan hanya uang pribadi tapi uang Satuan yang seharusnya bisa untuk program latihan misalkan program kegiatan satuan nggak tahu malah digunakan buat hal-hal yang itu. Baik. Seru sekali ya Nana ya tentang judi online. Oh iya Bapak, di luar dari konteks tentang judi online. Nah, sekarang lagi panas-panasnya juga tentang pilkada. Oh iya, betul. Mungkin Kakum juga bisa menjelaskan tentang netralitas kita sebagai TNI dalam proses pilkada nanti, Bapak? Ya, kita semua tahu tanggal 27 November nanti ya, itu ada pilkada serentak. Ya. Bukan pemilu ya, pilkada serentak, pemilihan kepala daerah. Ya, gubernur, bupati, wali kota. Ya. Nah, memang ada keterlibatan kita di situ, di dalam kegiatan pilkada itu. Ya. Saya sebetulnya ingin banyak sekali membahas masalah kesiapan kita terkait pilkada, Mbak Dei, Mbak Nana. Tapi nanti kita lain kesempatan lah ya, di lain waktu. Karena begini. Tadi sudah serius banget. Betul, masa juga udah nunggu ya. Nggak cukup waktunya. Iya betul, kita keterbatasan waktu. Berikutnya kita ingin menyampaikan banyak supaya nanti bisa menjadi bekal bagi teman-teman kita yang nanti terjun ke lapangan melaksanakan tugas-tugas perbantuan misalkan baik kepada polisi, kepada Pemda maupun KPU. Nah, termasuk tindakan-tindakan kita yang tidak boleh dilakukan, netral. Ya. Nantilah ya, kita bahas di lain kesempatan. Kita undang lagi ya Bapak ya ke sini. Dengan senang hati nanti saya. Baik. Nah Bapak, kalau tadi membahas tentang pilkada diundur, kalau closing statement aja deh Bapak. Mungkin kamu bisa memberikan closing statement kepada Basudara Patimura yang menyaksikan podcast kita. Rekan-rekan semuanya, para prajurit jajaran Kodam 15 Patimura, hukum itu tidak untuk ditakuti, tapi hukum itu untuk ditaati, dilaksanakan. Maka harus mematuhi, setiap orang harus patuh dan taat pada hukum, ya. Karena hukum itu punya pretensi untuk mewujudkan tujuan tertentu. Tujuannya mulia, Mbak Dei, Mbak Nana. Apa itu tujuan hukum itu? Keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ya. Terus kemudian kedamaian. Dan satu lagi yang harus kita ketahui, ketertiban dalam hidup. Betul. Jadi hukum punya tujuan mulia, pretensinya dengan tujuan untuk mewujudkan salah satunya ketertiban dalam hidup bermasyarakat itu. Coba bisa dibayangkan nggak kalau nggak ada hukum nanti? Iya, bisa hancur semua akan hubungan satu sama lain menjadi nggak benar. Dan pesan saya, jadilah prajurit yang disiplin. Ketaatan dan kepatuhan kita terhadap hukum itulah hakikatnya disiplin sebetulnya. Kalau kita disiplin, kita jauh tuh dari pelanggaran, kita jauh dari ancaman hukuman. Nah, berikutnya dengan disiplin kita akan fokus pada pelaksanaan tugas kita dan kita bisa untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu Mbak Dei, Mbak Nana ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Luar biasa ya Mbak. Benar sekali. Terima kasih atas tentang perbincangannya. Tema yang sangat menarik pada hari ini kita bahas tentang judi online. Terima kasih juga Bapak atas waktunya sudah mampir ke podcast Patimura. Semoga Bapak dan juga keluarga sehat selalu. Amin, terima kasih. Karirnya Bapak juga semakin sukses. Putrinya juga tadi yang kedokteran selesai jadi dokter. Benar. Dan juga yang paling kecil SMP ya Bapak. Semoga bisa jadi penerus nantinya juga ya Bapak ya. Betul. Baik, Saudara Patimura, tidak terasa waktu kita bersama Kakumdam 15 Patimura sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen YouTube dan juga media sosial podcast Patimura. Dan jangan lupa saksikan episode-episode mendatang karena ada banyak sekali informasi yang akan kita gali lebih dalam lagi Mbak. Baik. Akhir kata kami, Sertu Kawat Dewi Tresna Apriani Sembiri. Dan saya Serda Kuat Nurjana Ohorela. Dan narasumber kita, saya Kolonel Jaka Dr. Samsuluda S.A.M.Hum, Kakumdam 15 Patimura. Kami bertiga pamit undur diri. Basudara Patimura, Lawamena Haulala. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Bye-bye, see you.